Risiko di sini berbicara, tetap nanti saya akan diancam sampai anak-anak saya pun terancam. Karena saya vokal orangnya. Saya sudah beberapa kali berbuat untuk kebaikan, tapi anak saya yang bertugas terancam. Ya kan? Tapi demi untuk kepentingan rakyat, saya tidak takut. Ya kan? Selama ini saya berbuat hanya untuk kepentingan masyarakat. Tapi setiap saya berbuat, risikonya anak saya sempat dimutasi. Inilah pemimpinan yang tak beres. Namanya di sini. Kita menegakkan kebenaran tapi salah. Nah sekarang saya tanya kepada yang muda-muda, berani tidak kalian menuntut? Berani. Tidak ada menunggu harus melapor sana sini. Kalau tidak ada action, tidak akan mungkin. Saya berani Bang. Kalau mau kita semua membangun daerah kita ini harus kita berani. Karena dari dulu saya perhatikan. Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita di Bakmi Bunga di Air Molek, tepatnya di depan Hakim Malau. Tokoh-tokoh pemuda masyarakat di Air Molek mengadakan pertemuan di Bakmi Bunga dalam rangka untuk memberi ataupun mencari solusi untuk truk-truk yang melewati, nah ini bisa kita lihat, melewati dalam kota Air Molek untuk bisa kembali mengalihkan ke jalan elak di Batu Gajah sehingga tidak mengganggu kerusakan jalan yang ada di dalam kota. Karena kita tahu di jalur 2 Air Molek, khususnya di depan kira motor, terjadi kerusakan yang sangat berbahaya bagi pengendara. Seperti apa pertemuannya? Saksikan terus rekan-rekan. Ini pemuda tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Air Molek berkumpul untuk mencari solusi seperti apa langkah yang baik untuk kemajuan dan keamanan di Air Molek. Tempat kira ada rapatnya topor ini semua replik kendaraan jaya sejahtera. Jadi menurut Bang Rusli, jalan kita ini harusnya di portal atau bagaimana nih menurut pendapat Abang? Kalau pendapat saya itu adalah beberapa tokoh masyarakat di mana desanya yang ikut akses dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti desa Batu Gajah, betul. Kelurahan Air Molek 1, Kembang Arum, desa Air Molek 2, desa Tanjung Gading, desa Kelurahan Kembang Arum dan Kelurahan Kamawan. Jadi ikut berperan tokoh masyarakatnya untuk membenahi, mengantisipasi, mengalihkan, menghilangkan kepadatan yang mobil yang bisa masuk di jalur 2 sesuai dengan roda C yang diterapkan oleh Depok dan Perhubungan. Sesuai. Nah, sebelum pertemuan, rekan-rekan, kita mau minum teh hangat dulu beserta bakmi di Bakmi Bunga, mohon maaf. Di para peserta rapat bisa nanti menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan Air Molek, khususnya lalu lintas Air Molek untuk keamanan maupun kondisi jalan yang baik. Terus menonton rekan-rekan. Bapak Kapolsek mewakili dan Bapak Rami mewakili Bapak dari Perhubungan, kemudian Bapak Ramadan, tokoh masyarakat, tokoh muda, dan satu.
berawal dari kerisauan kita warga Pasir Penyu melihat aset negara, fasilitas umum sudah mulai hancur dan sudah merugikan masyarakat, sehingga meresahkan kita semua. Sehingga banyak postingan daripada teman-teman di media sosial kami tersebut tentang keresahan ini. Pertama dari Bang Indra, Bapak Ibu Dewan. Iya. Baik rekan-rekan, acara pertemuan telah dimulai, diawali dengan sambutan Haji Deki selaku tuan rumah. Semoga menghasilkan butir-butir kebaikan untuk Kecamatan Pasir Penyu Air Molek, kemajuan daerah serta menjaga aset daripada jalan untuk warga di Air Molek, rekan-rekan. Pertama, saya lakukan pasti pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Jadi mama tokoh masyarakat Pasir Penyu baik Uliri sudah malah ya dari Cirebon datang. Kemudian dari pihak apa artinya? Itu siapa? Momen Kopi silakan. Sudah pakai usulan. Usulan. Ada Ramil, ada polisi. Kita minta tanggapan Bapak itu. Masalah toko nanti masuk Baik rekan-rekan, sekarang kepada topik pembahasan Sumbangsi dari kawan-kawan dulu. untuk sumbangsi pemikiran dari rekan-rekan. Nah, untuk saat ini kita meminta masukan dari Danramil, kepolisian serta Dishub seperti apa langkah yang baik untuk merawat ataupun menjaga jalan yang ada di Air Molek ini agar jangan dimasuki oleh truk-truk tonase besar. yang belum nanti nyusul. Yang saya hormati Bapak-Bapak, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf yang saya menambah kita mendapat informasi Malaysia dan Timur, Jadi walaupun apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu untuk penyelamatan aset pembangunan kita agar bisa bertahan lama, tentu masyarakat kita katakanlah mungkin dapat berembuk, berdiskusi untuk mencari solusinya agar aset-aset itu bisa selamat dan digunakan dengan baik. Pasir Penyu yang mewakili, ini saya ambil, mewakili, kemudian mendapat dari dinas perhubungan dan bapak-bapak. Sebenarnya pertemuan ini sangat bagus, sifatnya untuk membangun ataupun untuk menjaga aset-aset apa saja yang telah dibangun oleh pemerintah untuk daerah kita, khususnya Kecamatan Pasir Penyu. Karena dari dulu selawat beri salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Baiklah, beberapa yang telah disampaikan oleh saudara kita Pak Harimanto, mantan pejabat Pemda Tugu Lama di depan Los Lama pada acara pesta anak Husni orang SP, pecah benak yang dikumpulkan. Nah, sekarang apakah kita masyarakatnya aja yang bisa mengarahkan atau menertibkan, sedangkan pihak yang berwajib ada seperti perhubungan ada, RADR ada, pihak kepolisian ada. Nah, jadi dalam forum ini sudah lengkap, UPK lengkap, dinas-dinas terkait, baru kita ngikut. Kalau kita ngikut, nanti kita yang jadi kena sasaran. Contoh, kami berapa kali pernah memblokir dengan Pak Tamudir, kita raja rela. Ada mengatakan ambil muka, ada mengganti pahlawan kesiangan. Jadi untuk menghindar itu, sesuai kata Pak Harimanto tadi, forum keselamatan daerah Kecamatan Pasir Penyu. Karena anggaran biaya jalur 2 ini bukan sedikit. Risiko di sini berbicara, tetap nanti saya akan diancam sampai anak-anak saya pun terancam. Karena saya vokal orangnya. Saya sudah beberapa kali berbuat untuk kebaikan, tapi anak saya yang bertugas merancam.
Ya kan? Tapi demi untuk kepentingan rakyat, saya tidak takut. Ya kan? Selama ini saya berbuat hanya untuk kepentingan masyarakat. Tapi setiap saya berbuat, risikonya anak saya sempat dimutasi. Inilah pemimpinan yang tak beres. Kebanyakan di sini. Kita menegakkan kebenaran tapi salah. Nah sekarang saya tanya kepada yang muda-muda, berani tidak kalian menuntut? Berani. Tidak ada menunggu harus melapor sana sini. Tidak ada action, tidak akan mungkin. Saya berani lah. Kalau mau kita semua membangun daerah kita ini harus kita berani. Karena dari dulu saya perhatikan. Kami hormati, kemudian senior kalian, Pak Adam Munir, dan bapak-bapak sekalian yang berkesempatan hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini yang pertama sekali saya pikir saya mohon maaf kehadiran saya di sini tadi agak terlambat. Teks waktu zamannya Kapolsek siapa 2 periode atau 3 periode yang lalu itu saya sudah mengusulkan. Karena kita ada jalan alternatif di sini, jalannya lah. Kenapa kita harus lewat sini? Mobil-mobil besar itu. Ya. Itu belum ada batu bara, belum ada apa. Cuman CPO saya lihat itu berkelebihan dengan kayu balat. Iya. Saya pernah ngomong sama salah satu dari Komisi 4. Jadi kalau Hendra ada yang ngomong itu, saya duluan lah ngomong sama Komisi 4. Kamu intip itu jam 12 lewat ke atas. Kalau nggak mau dikasih tahu, lempar itu mobil. Saya bilang gitu. Karena saya kasih konsep tadi pengaspalannya bukan mudah itu mintanya dulu. Tajwid dari mana, tajwid apa yang dibangunkan di situ, yang penting jalan itu jadi. Iya kan? Tapi kita kuat pada saat ini. Tapi ada yang lebih kuat dari kita nantinya. Nah itu yang kita pikirkan. Jadi intinya kami yang tua-tua juga semangat dengan mendorong ini dengan tahapan-tahapan, dengan cara yang profesional. Kami melakukan jalur awalnya jalur formil. Kami menghadap Pak Camat Pak Bambang. Apa jawaban beliau? Urusan perizinan itu bukan urusan kami kecamatan. Betul itu memang urusan kecamatan ya kan. Tapi sebagai orang kecamatan tentu kita ke camat lapornya. Ya baiklah, kita investigasi dulu. Berbulan-bulan tidak ada perkembangan tentang kedepannya. Orang semakin resah ya. Sampai ada seorang di Cina datang kemari, dia bilang Pak Haji tolonglah tutup Pak Haji itu Pak Presiden itu, udah kan. Kalau bisa 10 juta tak kemana satu malam itu, tolonglah. Akhirnya kita dengan para remaja masjid, dengan teman-teman dari Majelis Mujahidin waktu itu bergerak. Hanya 9 sampai 12 orang saja kalau nggak salah. Itu tutup juga tempat itu. Dan secara kita nggak nangis, kita datang ke situ baik-baik, minta kepada pengelola untuk tutup. Akhirnya Kanit, Bang Omdin sama Kapolsek itu langsung turun. Silakan kalian tutup, tapi jangan anarkis. Coret di dinding pun jangan ada akan lakukan, kata Bang Omdin. Itu kalian nggak melakukan pelanggaran hukum, kata Bang Omdin saat itu kan. Setelah kita tutup, artinya apa? Ada aksi dulu, baru ada reaksi. Kalau kita tunggu reaksi daripada pemerintah ini, tidak akan ada. Kalau tidak melihat aksi daripada kita masyarakat ini, kita aksi itu bukan untuk anarkis. Aksi yang untuk mengarahkan mereka supaya mereka jalan menggunakan jalan ini, supaya mereka menggunakan jalan elak. Jadi saya lebih sepakat seperti usul dari Om. Baiklah, kesempatan ini kita awal dari yang kita untuk datang sini ya. Kita untuk datang sini sama-sama ingin membangun daerah dan menjaga aset daerah. Jadi intinya kita di sini tidak saling mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dan di sini pun kami menyampaikan, kami pun dari saya pribadi dari itu saya merasa bangga gitu. Ada kepedulian dari masyarakat untuk sama-sama kita menjaga aset daerah. Kita pun dari pemerintah punya keterbatasan dalam hal ini karena di atas langit masih ada langit. Itu harus kita pahami. Itu yang pertama ya. Tetapi untuk menembus itu kita harus punya strategi. Nah, seperti ini kita tidak akan saling menyalahkan siapapun. Memang benar tadi kata Pak Tamunin, kita yang membuat rambu-rambunya apakah itu tanggung jawab dari perhubungan, tidak. Ini ada tanggung jawab dari pemerintah. Semua kita bergerak. Saya pun senang juga dari masyarakat juga ada. Jadi nanti saya menyusulkan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin pembangunan portal mungkin akan lebih baik. Iya, permanen. Iya, tapi dari masyarakat usulnya. Nanti kan disampaikan kepada kan kita ada komisi 3. Taruhnya di sini mungkin ada PU. Saya kemarin sempat itu waktu kejadian yang di Peranak.
Barat, di mana kita dapat berkumpul di suasana yang agak meriah, suasana Masjid Barat. Pertama-tama saya akan menyampaikan pesan dari Pak Kapolsek karena beliau dapat hadir pada malam ini. Ini seperti mana biasa Pak Munir, Pak Bidot, Pak Rusli, dan juga Dinas Perhubungan dalam hal masalah jalan, perawatan jalan maupun pembatasan pemasukan jalan. Itu juga ada bagian-bagian tersendiri, namun kami dari pihak kepolisian apapun upaya masyarakat dalam hal menyelamatkan aset negara kami kita. Dan tentu itu karena keterbatasan kami di pihak kepolisian seperti mana dibicarakan pada Pak Yusuf, sumber daya manusianya yang kurang, yang kurang maksudnya bukan kurang kemampuan, kurang dalam hal Personil, jumlah personil. Jumlah personil. Nah, jadi mohon pada Bapak yang hadir pada malam ini dalam forum penyelamatan aset negara ini, apa yang telah disampaikan tadi, mohon kiranya kalau bergerak ya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan apa-apa yang tidak melebihi atau tidak over dalam hal kita bergerak untuk melakukan aksi. Jadi untuk menghindari mungkin masalah-masalah yang lebih besar lagi terjadi, seperti mungkin ada yang pihak lain yang menunggangi, ada yang Saat ini kita dengarkan dari pihak Pak Amil yang memberikan usulan. Mendukung sepenuhnya apa-apa yang telah disepakati, baik dari yang kedua, yang pertama, itu sepuh, maupun pemerintahan, RAD, dan juga anggota dewan dari sini, kami dari proses keterlambatan apa? Sebelumnya. Inilah pertemuan kita untuk mencari solusi agar truk masih tidak masuk ke dalam kota di air Molek. Jadi seperti apa tindak lanjutnya saya akan menginformasikan terus kepada rekan-rekan di mana saja berada untuk kemajuan kota air Molek. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah menonton. Semoga rekan-rekan sehat selalu di mana saja berada. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu kita bikin somasi besok ke pusat. Siapa yang turun angkat? Kita bikin spanduk bagus. Rekan-rekan, ini forum sudah terbentuk dan ada gerakan massa untuk melaksanakan pengalihan truk yang melewati jalan dalam kota di air Molek arahan ke jalan Melak Batu Gajah.